jamaah Masjid Darul Falah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebagian kota Jakarta atau warga masjid-masjidnya masih ditutup dari kegiatan-kegiatan ibadah, bahkan kegiatan-kegiatan ibadah wajib seperti sholat, yang patut kita syukuri adalah di kampung kita, Petukangan Utara, hampir setiap masjidnya masih melaksanakan sholat mafruḍah, sholat maktubah, sholat 5 waktu, bahkan pengajiannya masih dapat berjalan dengan sempurna. Itu yang patut kita syukuri. Lah kampung saya Pak, orang Petukangan, dapat orang Bini, orang Palmerah, Kebon Jeruk. Ini mah bukan pengen curhat, bukan emang. Tutup Pak semuanya, sholat Jumat kagak ada. Pengen nangis bawaannya. Habis bagaimana pemerintah yang pengen? Nah ulama-ulamanya yang kibar, yang besar-besar sudah menyetujui bahwa tutup sementara, kita ikuti. Sampai pengajiannya belum buka. Sampai saya nyari pengajian di mana aja saya uber dah. Jangan sampai saya putus dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah satu nikmat yang Allah berikan. Saban dari malam Sabtu subuh, nanti ketemu lagi Sabtu malam Minggu, ketemu lagi Minggu pagi. Jangan sampai kagak hadir itu pengajian. Ini nikmat Allah yang ketika masjid sebagian masih pada tutup, kita udah buka. Ini nikmat, nggak ada duanya. Jangan lihat siapa yang duduk di depan. Asal dia menyampaikan kebaikan, ambil bawa pulang, kasih bini, kasih keluarga. Mau gelarnya S1, S2, S3, S bonbon kalian. Tetap Pak, kalau emang itu cakep, ilmunya bagus, ambil bawa pulang. Nah maka pada hari ini Pak, sekalipun wabah masih merajalela, bala masih banyak di kampung kita, di negeri kita Pak. Terlepas ini buatan manusia apa bukan Pak, tetap kita harus koreksi diri. Ma nazala al-bala illa bizanbin. Tidak Allah turunkan yang namanya bala, wabah, kecuali penyebabnya gara-gara zanbun. Penyebabnya adalah karena kita manusia udah kebanyakan dosa. Yang ngomong punya dosa apa kagak? Banyak. Ini pengen ngasih tahu aja Pak. Adanya bala, adanya wabah, ulama udah sepakat penyebabnya itu adalah zanbun, dosa kita Pak. Dan kagak bakalan diangkat ini wabah, ini bala. Wa ma rafa'a illa bitaubatin. Dan kagak bakalan diangkat ini bala, ini wabah kecuali apa? Taubat. Makanya giliran kita nih Pak udah kayak burung kita Pak. Disangkar aja di rumah aja. Giliran kita lagi kagak kemana-mana nih Pak. Saban sholat 5 waktu Pak. Banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama istighfar. Cepet aja sehari kita minta kepada Allah. Mau ngomong astagfirullahalazim wa atubu ilaik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau doa-doa yang lain. Mau dicicil apa kagak dicicil Pak? Rutinin. Dawamin saban habis sholat. Kalau enggak bisa habis sholat, ada keperluan, diambil di sholat yang kedua, asar nanti. Asar kagak bisa, maghrib kagak bisa,
isya kagak bisa, ilokan habis subuh kagak bisa juga, atau nanti malam pas sholat tahajud. Mau minta sama siapa lagi, Pak? Pakai masker udah 2 lapis. Ngap ini udah ngap banget. Jaga jarak udah bukan 1 meter 2 meter lagi, Pak. Kumpul udah dibatasin. Suntik vaksin udah 2 kali, Pak Bapak. Vitamin di rumah udah banyak banget itu beli. A, B, C, D sampai Z kita beli itu vitamin. Mau ngarepin dari mana? Makan udah yang enak-enak. Gulai kambing, sop kambing, sate kambing. Nah, habis Idul Adha coba bayangin. Udah yang enak-enak kita makan, Pak. Terakhir, Pak, minta sama Allah dengan banyak berzikir. Istighfar 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. Sholawat kepada Nabi 100 kali. Ya Latif 100 kali. Ya Kafi 100 kali. Mau kemana lagi, Pak? Kita minta tolong kalau bukan kepada Allah. Ini nih pesan nih dari kita nih. Belum tentu benar juga yang ngomong, Pak. Paling banter udah nyampein kebaikan. Jangan sampai kita udah berusaha. Ya Pak, ya, mudah-mudahan usaha kita menjadi sebab yang namanya penyakit COVID-19 ini nggak berlarut-larut. Besok bulan Agustus mudah-mudahan habis nih COVID. Amin ya robbal. Kalau pemerintah ngumumin COVID bulan Agustus dinyatakan hilang dari negeri Indonesia, kira-kira kita bikin bekakak mau apa kagak ya? Bikin lah. Iya. Maka oleh karena itu, Pak, pada pagi hari ini saya ingin nyampaikan, Pak, kewajiban orang tua terhadap anak, terhadap istri, pendidikannya, ilmu agamanya ini wajib orang tua ngajarin kepada anak-anaknya. Makanya kenapa Bapak duduk di majelis taklim ada tanggung jawab. Ajarin anak-anaknya. Ustadz, ilmu saya belum mumpuni, Ustadz, belum banyak. Bagaimana caranya? Geret anak bini, datangin ke Masjid Darul Falah, dudukin orang perempuan di sono. Nih anak ada di sini, tanggung jawab belum lepas. Cuma gara-gara bapak belum banyak ilmunya. Kalau bininya kebangetan cakep, kalau ke masjid takut banyak yang liatin, panggil ustazah, datangin ke rumah. Jangan sampai ibadahnya orang perempuan sampai salah, Pak. Jangan sampai orang perempuan mandi wajibnya jongkok aja terus selama mandi. Lipetan-lipetan badan. Tekukan-tekukan badan gara-gara dia jongkok kagak kena air. Itu penyebab mandi wajibnya kagak sah. Kalau mandi wajibnya kagak sah, tandanya sholat 5 waktunya yang dia kerjain juga kagak sah. Siapa sebabnya yang kagak kasih tahu? Bapak. Saat saya kagak ngaji, gara-gara kagak ngaji itulah kagak bisa ngasih tahu bininya, anak-anak. Dosa itu bukan cuma ninggalin sholat. Dosa itu bukan cuma minum khamar. Dosa itu bukan cuma zina. Bapak, anak-anak bapak, istri bapak kagak nuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, dosa Pak hukumnya. Kagak nuntut ilmu, duduk di majelis taklim, itu hukumnya wajib kepada kita Pak manusia. Masalahnya ini anak, ini bini, atau kita punya keturunan cucu dan seterusnya, Pak. Amal kita kan kagak ada yang tahu. Yang banyak itu kita, bawa kita, engkong kita, anak-anak kita, apa cucu-cucu kita nih. Karena seandainya dari keturunan-keturunan kita ada amalnya yang paling banyak, Pak. Itu yang bisa narik kita, Pak. Bisa ngumpulin kita sekeluarga
engkong kita, buah-buah kita, kita sendiri, bini-bini kita, anak cucu kita kumpul dalam surga yang sama. Syaratnya dari mulai sekarang dudukin anak bini kita di majelis ilmu. Inilah yang disebut dengan syafaatul walad. Syafaat dari anak. Kalau anak yang paling banyak ilmunya, paling banyak ibadahnya, buah-buahnya nanti ditarik di surga yang paling gede, Pak. Digabungin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau keturunannya justru amal-amalnya rendah, Pak. Justru bapak yang amalannya banyak, bapak yang bisa narik anak cucu bapak, istri bapak dalam surga yang sama. Di dunia, di Petukangan Utara sampai belasan puluhan tahun bareng sama keluarga. Emang kagak mau nanti di surga kumpul lagi bareng-bareng. Jangan sampai salah satunya nanya, lah bini gua mana yang ketiga ini yang kagak ada. Atau anaknya 12, 2 biji kagak ada, kemana anak gua? Kan dicari, Pak. Makanya Allah berfirman dalam surah At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Ini dalil, Pak. Satu keluarga bisa kumpul lagi nanti di surga. Karena apa? Antara syafaat satu dengan yang lainnya. Walladzina amanu, dan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Wattaba'athum zurriyatuhum, ternyata keimanannya diikutin Pak sama bininya. Lahir brojol anaknya satu, anaknya dimasukin pesantren, diikutin lagi sama anak yang kedua, anak keduanya dimasukin madrasah. Lahir lagi anak yang ketiga tetap beriman kepada Allah. Sampai 12 anaknya semua beriman kepada Allah. Ini Pak, sampai cucu-cucunya semua beriman kepada Allah. Allah cuma bilang begini, alhaqna bihim zurriyatahum, akan aku hubungkan. Allah bilang, Pak, Allah akan hubungkan siapa yang di antara mereka yang amalnya paling banyak, akan aku berikan syafaat untuk menarik babuanya, menarik engkongnya, menarik kakaknya, menarik emaknya. Kalau seandainya dia ada di surga paling bawah, anaknya paling atas, kata si anak, "Ma," kata Allah, "saya boleh narik emak ke tempat saya yang paling tinggi ini." Ditarik. Ditanggil lagi buah-buahnya, Mbak. Itu surga belepotan banget itu ya, paling bawah. Sini, di sini enak, ada eskalator. Di sini enak, durian montongnya kagak kayak di dunia. Sini, Mbak, saya udah diizinin sama Allah, ditarik, Pak. Gara-gara amalannya banyak. Maka berlomba dalam memperbanyak amal ibadah. Kali aja, Pak, di antara keluarga kita yang besar ini, kitalah orang yang bisa narik keluarga kita, Pak, ke dalam surga kita. Bukan saja di surga doang. Kalau keluarga kagak ada di surga, adanya di neraka. Kalau kata Allah, kamu berhak tarik. Engkau udah saya kasih syafaat, tarik saudara lu dari neraka. Ditarik, Pak. Tapi la yusyrik billah, selama keluarga itu tidak ada yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun keturunannya buah-buahnya Nabi, anaknya Nabi, keturunannya mereka dari Nabi, kalau salah satunya tidak beriman kepada Allah, sekalipun angkat tangan itu Nabi minta kepada Allah, "Ya Rabb, anak saya itu keturunan saya, berikan izin saya memberikan syafaat buat anak saya." Tapi kalau anaknya murtad, musyrik kepada Allah, tidak akan dapat memberikan syafaat sekalipun dia seorang nabi. Siapa Pak nabinya, Pak? Nuh alaihissalam. Nuh lagi angkat tangannya. Rabbi innahum
Inna ibni min ahli ya Rabb, itu Kan'an dari keturunan saya. Engkau telah jadikan Kan'an itu terombang-ambing di lautan yang besar, bahkan engkau buang dengan arus yang sangat besar, ombak yang sangat besar. Ya Rabb, inna ibni min ahli, itu Kan'an dari keturunan saya. Apa maksud dari Nabi Nuh? Ya Rabb, izinkan saya dapat syafaat biar saya bisa nolongin Kan'an. Apa jawaban Allah? Innahu laisa min ahlik. Nuh, itu Kan'an bukan keturunanmu. Secara biologis iya, tapi dia bukan keturunanmu. Innahu amalun ghairi sholih. Kan'an cuma adalah amalan yang tidak baik. Maka jangan berharap bisa nolongin saudara, buah-buah, kakak, empok. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, kagak bakal bisa kita tolong. Maka oleh karena itu Pak, tadi saya sampaikan sama saudara kudu aku, yang tuaan ngalah, yang ade juga ngalah kalau habis ribut. Biar apa? Nanti kumpul lagi di surga sama seperti kita kumpul ketika kita hidup di dunia. Inilah yang dinamakan dengan syafaat. Nah bayangin Pak, ini mah kita nggak ngomongin orang tua yang soleh dah, insya Allah masuk ke dalam surga yang besar bersama keluarganya. Lah ini ada orang tukang main togel, coba bayangin. Main porkas zaman dulu ya. Kerjaannya main judi, sabung ayam. Kalau di luar rumah tuh Pak. Tapi saban sore jam 5 dia pulang ke rumah. Ngingetin anaknya sama bininya. Kalau bininya jam 2 diingetin, Neng, ini jam 2. Jangan lupa pengajian di Darul Falah. Datang dari jam 1 lu. Tuh kata si tukang judi tuh. Emaknya kagak tahu bininya nih. Tukang nyabung ayam, tukang main judi. Kagak pernah sholat. Sore ditelepon lagi, Tong. Jangan lupa ke TPA. Darul Falah lu ngaji, sono ngaji biar bener lu ngaji. Iya biar bener lu ngaji, dianya kagak bener. Coba Pak, ini orang yang main judi mati. Pas mati Pak, dikisahkan oleh Nabi Isa alaihissalam Pak. Dikisahkan Nabi Isa alaihissalam Pak. Satu hari pagi Pak, jam 7 jam 8 lewatin satu kuburan. Ada kuburan Pak. Dia nih lewat Nabi Isa sama pembantunya Pak, pelayannya. Pas lagi lewat ini Nabi Isa, lewat satu perkuburan, dilihat-lihat yang zilu minal malaikatil azab. Bejibun Pak, malaikat azab turun dari langit, Masya Allah. Ke kuburan. Ngapain itu malaikat azab? Nyiksa tuh orang. Sampai Nabi Isa nanya kepada malaikat, ini kenapa orang? Ini kenapa nih orang sampai disiksa begitu bertubi-tubi? Belum hari kiamat di dalam kubur udah disiksa. Ternyata yang disiksa tukang sabun ayam, main judi, ninggalin sholat, main togel. Itu tuh yang nelpon anaknya suruh ngaji. Emaknya atau bininya suruh ngaji jam 2 di pengajian. Disiksa Pak. Di dalam kubur. Kenapa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gemeteran Nabi Isa. Saking takutnya kagak berani lewat tuh kuburan, dia belok Nabi Isa. Lewat jalan yang lain. Saking penasarannya Pak, ba'da asar. Ini Nabi Isa balik lagi lewat kuburan yang sama. Cuma yang bikin ngagetin Pak, ini kuburan yang tadinya disiksa orangnya yang ada di dalam. Ternyata pas habis ba'da asar, Nabi Isa lihat yang zilu minal malaikati rahmah. Malaikat rahmat turun banyak banget Pak. Bi'atbakin minan nur. Bawa baskom isinya cahaya Pak. Diguyurin tuh ke kuburannya. Lah Pak, gimana sih ini? Malaikat
Ini mayit kan tadi pagi disiksa. Ngapa pada asar ini mayit sekarang diguyurin pakai nur ilahi Rabbi, dapat magfirah dari Allah. Apa kata malaikat? Allah pernah ngomong begini, inni istahaitu an uazzibahu wa waladuhu yazkuruni. Isa, iya yang di dalam ini tukang bermaksiat kepada Allah. Ia dulu lagi mudanya main pakong mulu ini. Ada yang begitu dulu. Iya, ini orang yang dulu main kelambor pakai duit ini. Ada yang begitu. Iya, disiksa nih orang. Tapi sekarang dapat ampunan dari Allah. Apa penyebabnya? Inni istahaitu an uazzibahu wa waladuhu yazkuruni. Saya malu, kata Allah. Istahaitu an u'azibahu, aku menyiksa ini orang yang ada di dalam kubur, sedangkan anak bininya yazkuruni, dia sedang ngaji dan berzikir kepada aku. Coba Pak, yang nolongin keluarga lagi. Sampai nih jenazah mayit nanya, ana hazihili ya Rob, ini dapat dari mana saya? Saya tukang maksiat. Ngapa saya dapat ampunan? Apa? Bistighfari waladika laka. Penyebabnya gara-gara anak kamu yang kamu suruh tuh, yang lu nelpon jam 5 toh ngaji. Ternyata lu gak telepon, dia udah berangkat ngaji. Anakmu zikir, anakmu ngaji, binimu ngaji, dia baca Quran, dia selawatan. Itu yang menjadi penyebab kamu diampuni oleh aku, kata Allah. Paham Pak sampai sini Pak? Didik anak kita, didik bini kita Pak. Kumpulin dah bini-bini. Bini-bini jamaah Masjid Darul Falah bikin pengajian khusus perempuan. Tapi gurunya laki nggak apa-apa. Paham Pak? Biar apa? Biar selamat. Ini yang namanya syafaat. Maka kata Rasulullah, atani atin min indillah. Datang malaikat kepada saya. Malaikat datang sama saya nih. Bisa Jibril, bisa siapa aja. Fa khayyarani baina, memilih, saya disuruh milih baina antara yasfa'u nisfa ummatil jannah. Nabi Muhammad, Allah memberikan kamu dua pilihan. Kamu pilih dan ya, katanya Allah. Apa katanya Allah melalui malaikatnya? Pilih, nanti di hari kiamat setengah dari umatmu masuk ke dalam surga, setengahnya masuk neraka. Atau kamu milih syafaat yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khayyartu, kata Rasulullah, aku milih syafaat. Karena Rasulullah sayang sama umat Nabi Muhammad, sehingga Rasulullah menerima atau memilih syafaat. Buat apa? Buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma la yusyrik billah, selama tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu hadis keluar Pak, yakhruju qaumun minan nar bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yadkhulunal jannah. Berapa banyak satu kaum yang keluar dari neraka Pak, minan nar yadkhulunal jannah, lalu masuk ke dalam surga bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gimana Nabi mau nolong kita Pak, saban harinya aja kita kagak pernah sholawat. Makanya di awal saya bilang, sehari cepet aja salat sama Nabi Pak. Cicil dah kalau kagak bisa. Perasaan sibuk banget di dunia. Nyicil Pak. Jangan ampe kita kagak pernah nyebut Nabi. Nabi lupa nanti di hari kiamat dengan kita Pak. Itu yang kita pengenin. Dan yang selanjutnya Pak, dikit lagi nih. Kalau kita pengen, dan kita kagak tahu nih Pak,
Amalan udah kita banyakin, ibadah udah kita kencengin. Ternyata ditimbang masih kurang aja nih amal ibadah kita, Pak. Maka seorang ulama nyampein kepada kita, Pak Hasan Al-Basri, istaksiru bi ashabis salihina fid dunya. Kata Hasan Basri, Pak, seorang ulama, perbanyaklah kalian teman-teman yang baik ketika hidup di dunia. Fa innahum yanfa'uhum yaumal qiyamah, karena teman-teman kalian akan bermanfaat nanti di hari kiamat. Pak, nanti di hari kiamat banyak yang teman akur, tapi di hari kiamat pada ribut, Pak. Al-akhillau yauma izin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Persahabatan, pertemanan ketika hidup di dunia, nanti di hari kiamat, Pak, antara satu dengan yang lainnya, Pak, ba'duhum li ba'din aduun, mereka berantem, Pak. Illal muttaqin, kecuali mereka yang berteman dalam ketakwaan. Ya, gara-gara lo gue masuk neraka. Lu kagak ngomong, tapi miring bisa menyebabkan masuk neraka. Lu kagak ngomong, perempuan bisa nyebabin gue masuk neraka. Dia mainin jablay, dia minum minuman keras, ribut pada hari kiamat tuh pada yang berteman, Pak. Karena pertemanannya ketika hidup di dunia, pertemanan dalam hal-hal maksiat, Pak. Tapi mereka yang bertemanannya dalam ketakwaan, ngingetin, Bang Ustadz Abdil Amin, jangan lupa ada pengajian nanti minggu besok, ya kan, di Darul Falah. Malam Sabtunya ada juga di Darul Falah. Ustadz ngingetin, Pak. Yang ngingetin, kita ingat banget namanya tuh orang siapa tuh orang namanya. Meninggal dunia, Pak. Saya masuk surga, yang ngingetin kagak masuk surga. Kalian ngingetin doang, mengaji kagak tuh orangnya gitu. Ngingetin saya ngaji, sayanya ngaji, dia nggak tahu di pojok apa di mana. Kagak ada, Pak. Kagak ada di surga, Pak. Allah bilang begini, Pak. Ini dalam perkataan Hasan Al-Basri bilang begini, Pak. Berapa banyak orang yang ada di neraka keluar karena dapat syafaat. Ada yang dapat syafaat dari Nabi, ada yang dapat syafaat dari malaikat, ada yang dapat syafaat dari amal-amal mereka, ada yang dapat syafaat dari orang yang syahid, mati syahid, Pak. Bainama ahlul jannah yajlisuna wa yatahaddasuna. Ketika penghuni-penghuni surga, Pak, duduk, Pak, ngobrol. Berteman 10 orang di dunia, atuh kagak ada, 9-9-nya nanya, aina sodiki fulan. Lah teman kita mana si fulan ibnu fulan? Dicari, Pak, di surga atas kagak ada, di surga bawah kagak ada. Fayuqalu innahu finnar. Salah satu ngomong begini, kalau nggak salah saya dapat kabar teman kita ada di neraka. 9-9-nya berdoa kepada Allah, ya Rabbana, ya Allah, la lazzati hadhil jannah illa bisadiqi fulan. Ya Rabb, kelezatan surga ini nggak begitu nikmat bagi kami 9 orang, karena kami punya teman yang sekarang posisinya ada di neraka. Ya Rabb, berikan kami syafaat untuk menolongin teman kami, ya Allah. Apa kata Allah? Malaikat ta'ala huna, malaikat sini, akhrij sadiquhum minan nar ilal jannah. Keluarin itu orang yang ada di neraka, karena dia teman-temannya ada di surga. Di dunia temannya orang-orang soleh. Angkat itu orang, masukin ke dalam surga. Pak, ingetin nih sekarang muka-mukanya nih. Kalau saya mah susah ngingetin, lah kan banyak banget ini. Lah Bapak ngingetin muka satu, masa iya kagak inget ini? Ingetin kalau kali aja saya kagak ada di surga, nauzubillah, Pak. Cari saya, Pak. Kan Ustadz Adi Hidayat juga ngomong begitu sambil nangis, seandainya saya kagak ada di surga. Cari saya. Insya Allah saya orang soleh, karena duduk di majelis taklim bersama orang-orang soleh.
Sampai penghuni neraka Pak, ba'duhum ba'din, mereka antara satu yang lain nanya, itu ada orang keluar dari neraka dapat syafaat dari siapa? Nabiun minal anbiya, apa dapat syafaat dari nabi dari sekian banyak para nabi? La, katanya bukan. Au malaikatun minal malaikah, atau dari malaikat dari sekian banyak malaikat syafaatnya? Bukan, katanya. Au amaluhu as-salih, atau amalnya yang saleh? Jawabannya juga bukan. Izan man syafi'alahu, kalau begitu siapa yang ngasih syafaat itu orang bisa keluar dari neraka? Kata penghuni neraka. Apa jawabnya? Sodikuhu, saudara-saudaranya yang ada di surga. Itu orang yang di dalam neraka bilang begitu. Famalana min syafi'in. Ya Rob, saya nggak ada yang ngasih syafaat. Nangis Pak orang-orang yang ada di neraka. Wala sodikin hamim, dalam surah Asy-Syu'ara 100, 101, 102. Falau anna lana qarratan fanakuna minal mu'minin. Seandainya engkau izinkan saya ya Rob, hidup sehari aja di dunia ya Rob, saya akan menjadi orang yang beriman kepada engkau ya Allah. Bisa nggak balik lagi Pak? Ada orang masuk kuburan balik lagi? Kagak ada Pak, itu baru nyampe kuburan lah. Kalau udah sampai akhirat, kagak ada yang bisa balik lagi Pak. Makanya Pak, yang fakir ini, yang mungkin banyak dosa ini, cuma bisa ngingetin bahwa sebenarnya di antara kita bisa saling memberikan syafaat. Syaratnya adalah siapa yang paling banyak amal di antara kita Pak. Bahkan belum tentu juga yang di depan ini rajin sholat tahajudnya. Bisa jadi yang di depan-depan ini tahajudnya setiap harinya 25 rakaat sampai 100 rakaat. Sampai kaki-kakinya bengkak. Rematik kali ya. 100. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah hilangkan Covid ini, Pak. Semoga Allah hilangkan wabah dan bala ini. Dengan zikir kita, dengan doa kita, dengan amal ibadah kita. Sehingga kita dapat beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin.